Hari ini saya akan melanjutkan terkait teori terjadinya sakit. Apa yang dimaksud dengan sakit? Sakit merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan struktural dan fungsional dari jaringan tubuh, di mana dari kondisi normal ke kondisi abnormal, dan manifestasi dari adanya suatu penyakit yaitu munculnya namanya simptom atau gejala, di mana si manusia yang sakit akan kemudian merasakan kelainan-kelainan atau muncul gejala-gejala yang merupakan penanda bahwa manusia tersebut sedang mengalami sakit. Apa penyebab manusia bisa sakit? Sangat banyak teori dan asumsi yang menjelaskan hal tersebut. Sepanjang sejarah manusia, terdapat banyak sekali teori dan asumsi yang menjelaskan penyebab manusia bisa sakit. Dari zaman prasejarah, sakit diyakini sebagai atau disebabkan oleh kekuatan supranatural atau kekuatan gaib. Pada zaman itu, pernah terjadi peningkatan kasus rabies, dan kemudian masyarakat meyakininya bahwa penyakit tersebut muncul karena adanya binatang Cirius yang merupakan anjing yang berasal dari langit. Selain itu, pernah juga terjadi wabah disentri di Sungai Nil, dan orang-orang di sekitar Sungai Nil kemudian meyakininya disebabkan oleh kekuatan supranatural atau disebabkan oleh sesuatu yang gaib. Hingga kemudian muncul Hippocrates, kemudian memberikan sebuah pendapat ataupun teori terkait terjadinya sakit. Hippocrates kemudian membantah bahwa sakit disebabkan oleh kekuatan supranatural. Namun, terjadinya sakit menurut Hippocrates ada kaitannya dengan elemen-elemen bumi, api, udara, dan air. Elemen-elemen tersebut menyebabkan kondisi dingin, panas, dan lembab. Dan kondisi tersebut kemudian memberikan pengaruh terhadap cairan tubuh, darah, dan berbagai organ tubuh manusia, sehingga kemudian terjadilah sakit. Nah, Hippocrates di sini telah mencoba kemudian menjelaskan bahwa ada kaitan atau ada hubungan faktor lingkungan dengan terjadinya sakit. Namun Hippocrates belum mampu menjelaskannya lebih detail dan lebih ilmiah. Kemudian, senada dengan Hippocrates, Galen pun kemudian memberikan sebuah pendapat atau teori bahwa terjadinya sakit akibat interaksi 3 faktor, yaitu tubuh, sikap hidup atau perilaku, dan atmosfer. Nah, Galen kemudian memberikan sebuah ide bahwa ada pengaruh lingkungan dalam terjadinya suatu penyakit, tidak semata karena disebabkan oleh supernatural view ataupun berpandangan supernatural view, bahwa sakit itu muncul karena gangguan makhluk gaib, tetapi kemudian sakit bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi tubuh, perilaku, atau dalam hal ini sikap, dan juga berpengaruh terhadap lingkungan atau faktor lingkungan ikut atau turut andil memberikan pengaruh terhadap status kesehatan masyarakat. Pada abad ke-18 muncullah beberapa ilmuwan yang kemudian melakukan penelitian terkait penyebab terjadinya sakit. Dan
terdapat beberapa hasil temuan yang menunjukkan bahwa mikroorganisme atau jasa klinik memberikan pengaruh terhadap terjadinya sakit pada beberapa kasus. Seperti yang dilakukan oleh John Snow, di mana dari hasil penelitiannya terhadap pipa air yang ada di kota London dan menemukan bahwa air yang digunakan oleh masyarakat telah tercemar dan akhirnya menimbulkan sebuah wabah di wilayah sekitar London. Nah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian, Louis Pasteur pun mendapatkan atau menemukan mikroorganisme pada proses fermentasi. Di samping itu, mikroorganisme hasil temuannya pun menunjukkan bahwa mikroorganisme tersebut dapat kemudian memberikan pengaruh terhadap air yang telah dikontaminasinya. Dan berdasarkan temuan Pasteur, kemudian Lord Lister, seorang ahli bedah, kemudian memakai antiseptik untuk membersihkan luka-luka. Ternyata tindakan tersebut dapat mengurangi timbulnya infeksi pada pasien. Setelah itu kemudian muncul konsep single caution, di mana Robert Koch, seorang ilmuwan yang kemudian melakukan isolasi terhadap agen pada penyakit TBC dan menemukan jenis mikroorganisme yang menyebabkan sakit pada manusia, yang kemudian penyakitnya disebut dengan tuberkulosis. Dan Koch kemudian dikenal dengan postulat Koch-nya, yang merupakan teori yang menjelaskan adanya mikroorganisme dalam air yang kemudian dapat mengkontaminasi sumber air minum masyarakat. Pada abad ke-18 di Amerika pernah terjadi sebuah wabah cacar, dan di mana masyarakat saat itu terkena penyakit cacar. Nah, kemudian ternyata ketika dilakukan penelitian, orang yang pernah mengalami cacar sebelumnya maka tidak kemudian terjadi cacar lagi. Dan konsep mengenai penularan penyakit dengan kontak dengan sumber penyakit kemudian mulai diterima di Amerika Serikat. Tidak lagi kemudian diyakini sebuah teori supernatural view. Nah, semuanya kemudian menjadi sebuah gambaran ataupun ide untuk kemudian bisa menjelaskan tentang apa penyebab manusia bisa sakit. Bahkan kemudian diyakini sebuah teori multiple cause, artinya terjadinya sakit karena disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya satu faktor saja. Dan multiple cause ini kemudian mampu menjelaskan hubungan terjadinya sakit dengan komponen lingkungan, jenis agen tertentu, dan juga bagaimana sikap dan juga antibodi dari host yang kemudian ikut memberikan pengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang ada di tempat itu. Teori multiple cause kemudian mampu menjelaskan bahwa agen atau sumber penyakit masuk ke dalam tubuh manusia atau host tidak serta-merta langsung masuk, namun menggunakan media ataupun komponen lingkungan tertentu
untuk kemudian dia berpindah ke dalam tubuh manusia atau host. Dan kemudian muncullah sebuah teori yang dicetuskan oleh John Gordon yang menjelaskan interaksi antara agent, host, dan environment. Nah, ketiga komponen tersebut akan kemudian menjadi sebuah teori yang bisa menjelaskan terjadinya sakit. Ya, sebagai contoh, misalnya terjadinya diare akibat paparan bakteri coliform ataupun E. coli yang masuk ke dalam air yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan bahan baku air minum maupun higienis sanitasi. Dan tentu hal ini kemudian akan mampu memahamkan kita tentang bagaimana terjadinya suatu penyakit. Menurut John Gordon, terjadinya penyakit disebabkan oleh interaksi antara host, agent, dan environment. Host di sini adalah tempat kemudian masuknya agent, atau bisa juga diistilahkan host adalah manusia. Dan host ini memiliki faktor-faktor intrinsik yang dapat mempengaruhi kerentanannya terhadap faktor agent. Kemudian agent ini merupakan penyebab penyakit yang dapat terdiri dari agent biologis ataupun agent fisik dan kimia. Dan environment atau lingkungan merupakan elemen-elemen ekstrinsik atau elemen-elemen di luar dari host yang kemudian memberikan pengaruh atau mempengaruhi kerentanan host terhadap paparan dari agent tertentu. Kita akan mencoba membahas satu persatu dari komponen ini, dari agent, environment, dan host. Agent dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu agent biologi, agent kimia, dan agent fisik. Agent biologis, contohnya yang pertama protozoa, merupakan organisme yang uniseluler dan dapat menyebabkan penyakit seperti misalnya malaria yang disebabkan oleh Plasmodium pipax. Dan kebanyakan dari organisme ini berkembang di luar tubuh manusia dan kemudian masuk ke tubuh manusia melalui perantara hewan tertentu, atau biasa dikenal dengan istilah vector-borne disease, penyakit yang dibawa oleh vektor. Contohnya misalnya malaria, Plasmodium pipax-nya dibawa oleh nyamuk Anopheles. Kemudian yang kedua ada metazoa. Organisme ini biasanya mempunyai siklus hidup di luar tubuh manusia, sehingga penularannya tidak langsung dari manusia ke manusia, tetapi melalui lingkungan ataupun hewan tertentu. Kemudian bakteri. Nah, bakteri merupakan organisme uniseluler yang paling sering memberikan penyakit kepada manusia. Sebagai contoh penyakitnya yaitu TBC, misalnya diare atau kolera. Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit biasanya berkembang biak di luar tubuh manusia dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui komponen lingkungan, air, udara, maupun tanah, ataupun dengan menggunakan kendaraan hewan atau menggunakan atau diistilahkan vector-borne disease, penyakit yang disebabkan oleh hewan-hewan yang membawa agent. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain dari bakteri yang menyebabkan sakit. Kemudian yang keempat adalah virus, merupakan agen biologis yang paling kecil dan juga paling berbahaya. Dan
Contoh penyakit yang dapat disebabkan oleh virus adalah seperti misalnya saat ini adalah COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus yang sangat berbahaya karena penyebarannya sangat cepat dan kemudian dapat menimbulkan kematian. Dan biasanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ditularkan secara langsung manusia ke manusia lainnya. Artinya untuk agen virus ini biasanya ketika manusia tertular maka dia akan memindahkannya ke manusia lain seperti COVID-19. Nah, oleh karena itu agen biologi ini memiliki cara yang berbeda-beda untuk masuk ke dalam host. Ada lewat air, ada lewat udara, lewat vektor tertentu seperti misalnya nyamuk ataupun tikus dan yang lainnya. Berikut contoh agen biologis dan penyakit yang dapat ditimbulkan, yaitu ada agen dari protozoa, contohnya misalnya Plasmodium vivax yang dapat menyebabkan malaria yang berpindah melalui nyamuk Anopheles. Kemudian ada amoeba dapat menyebabkan penyakit amoebiasis. Kemudian Toxoplasma gondii dapat kemudian menyebabkan penyakit toxoplasmosis. Nah, untuk bakteri misalnya jenis bakterinya Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TB. Ada Salmonella spp menyebabkan penyakit salmonellosis. Kemudian ada Clostridium tetani penyebab penyakit tetanus. Selanjutnya yaitu ada jenis bakteri Corynebacterium diphtheriae atau merupakan agen penyakit dari difteri. Ada Vibrio cholera penyebab penyakit kolera. Kemudian ada Spirocaceta penyebab penyakit sipilis. Untuk virus contohnya misalnya HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Dan jamur contohnya Candida yang menyebabkan penyakit candidiasis, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain dari agen biologi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi besarnya risiko atau tingkat keparahan dari paparan agen terhadap host. Yang pertama adalah viabilitas, merupakan kemampuan suatu agen untuk survive di lingkungan yang buruk. Kemudian ada infektivitas. Infektivitas ini adalah kemampuan agen untuk masuk dan bereplikasi atau memperbanyak diri dan menginfeksi host. Kemudian patogenisitas merupakan kemampuan agen untuk menimbulkan manifestasi penyakit pada penjamu. Jadi ketika masuk, kemudian setelah berada beberapa lama dalam host, maka akan muncul gejala-gejala atau simptom yang kita jelaskan sebelumnya. Kemudian virulensi adalah derajat keparahan atau berat ringannya penyakit yang ditimbulkan dari paparan suatu agen tertentu. Kemudian agen masuk ke dalam tubuh manusia atau host memiliki dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya agennya langsung kemudian masuk ke tubuh manusia tanpa melalui komponen lingkungan lainnya. Ya. Dan ini sangat jarang terjadi. Biasanya yang sering terjadi adalah agen membutuhkan media, dalam hal ini komponen lingkungan, untuk masuk ke dalam host.
Dan secara tidak langsung ini bentuknya bisa misalnya agent masuk ke tubuh manusia dengan perantara vektor tertentu seperti nyamuk dan yang lainnya. Kemudian bisa juga caranya dengan agent itu menempel pada benda mati yang kemudian host kemudian menyentuhnya dan kemudian masuk ke dalam tubuhnya, sehingga agent tersebut kemudian dapat menginfeksi manusia yang telah kemudian terpapar oleh agent tertentu. Sehingga biasanya dikenal beberapa istilah terkait pemindahan media, pemindahan agent ke host. Misalnya ada vector-borne disease, ada airborne disease, waterborne disease, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Berikutnya agen kimia. Agen kimia contohnya misalnya pestisida, food additives, seperti bahan tambahan makanan. Kemudian obat-obatan, ada juga limbah industri yang kemudian mengkontaminasi host. Nah, zat-zat yang diproduksi di dalam tubuh sebagai akibat adanya suatu penyakit, misalnya adanya diabetik asidosis atau uremia. Nah, semuanya itu bisa timbul akibat adanya suatu paparan agen tertentu, khususnya agen kimia. Dan bagaimana cara agen kimia masuk ke dalam tubuh atau bagaimana cara transmisinya? Caranya bisa inhalasi, misalnya menghirup gas tertentu yang terdapat polutan seperti CO, kemudian masuk ke dalam tubuh host. Bentuknya juga bisa tertelan, misalnya melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, dan akhirnya kemudian menimbulkan manifest penyakit akibat paparan suatu polutan yang tertelan. Contoh agen kimia yaitu misalnya pestisida dapat menyebabkan keracunan, kemudian ada food additives, bahan tambahan pangan dapat menyebabkan misalnya penyakit pencernaan ataupun keracunan. Selain itu ada limbah industri dapat menyebabkan penyakit yang lebih bersifat akut maupun kronik, contohnya misalnya kasus Minamata, menyebabkan penyakit akibat mengkonsumsi ikan yang telah terpapar logam berat. Kemudian ada karbon monoksida yang merupakan gas beracun yang sangat berbahaya. Dan berikutnya adalah partikel pencemar di udara atau particulate matter yang masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya yang ketiga yaitu agen fisik. Contohnya adalah radiasi ionisasi, kemudian suhu udara, ada juga getaran dan sinar matahari. Dan sifatnya dapat kemudian agen fisik ini memberikan pengaruh terhadap kesehatan manusia ketika kemudian konsentrasinya atau jumlahnya terlalu besar sehingga mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Berikutnya itu environment atau komponen yang kemudian memberikan pengaruh terhadap perubahan kondisi tubuh atau dalam hal ini terjadinya sakit. Yang pertama itu lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini meliputi kondisi udara, musim cuaca, kondisi geografi, dan yang lainnya. Kemudian ada lingkungan biologi. Lingkungan biologi ini sebenarnya menjelaskan bagaimana hewan tertentu bisa kemudian memindahkan penyakit ke host
melalui perantara hewan tersebut, seperti misalnya nyamuk bisa memindahkan Plasmodium vivax dengan menggunakan atau dengan perantara nyamuk. Kemudian lingkungan sosial, contohnya misalnya kepadatan rumah, biasanya mempengaruhi tingkat keparahan penyebaran suatu penyakit akibat padatnya suatu perumahan. Dan contoh lain misalnya juga terkait lingkungan sosial adalah terkait layanan kesehatan dan juga terkait masalah stratifikasi sosial atau strata sosial, dan juga terkait masalah kemiskinan ataupun ketersediaan layanan kesehatan di berbagai wilayah. Berikutnya di sini ditampilkan beberapa contoh dari lingkungan fisik, biologis, dan sosial ekonomi. Dan lingkungan fisik ini bukan menjadi penyebab, tapi menjadi komponen lingkungan yang kemudian meningkatkan kemampuan agen untuk menginfeksi host, sehingga terjadilah kemudian yang namanya sakit. Adapun untuk host, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi host yang kemudian juga turut mempengaruhi agen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi host ini atau faktor-faktor yang mempengaruhi host yang kemudian membuat host ini rentang atau tidak rentang terhadap paparan suatu agen. Contohnya misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi host yaitu usia, jenis kelamin, ras, sosial ekonomi, status perkawinan, riwayat penyakit, cara hidup, ada hereditas, nutrisi, dan imunitas. Selanjutnya kita akan melihat interaksi dari host, agent, dan environment sesuai dengan teori Gordon, di mana dikatakan sehat ketika interaksi host dan agent serta environment ini berada dalam keadaan seimbang, sebagaimana pada gambar berikut. Nah, ketika terjadi keseimbangan antara agent, host, dan environment, maka akan terwujud suatu yang namanya kesehatan, atau akan terwujud individu ataupun masyarakat yang sehat. Nah, bagaimana jika tidak seimbang? Maka disitulah kemudian dikatakan akan terjadi sebuah atau suatu penyakit pada host ataupun manusia. Terdapat beberapa model ataupun beberapa kondisi yang memungkinkan kemudian tidak terjadi keseimbangan interaksi antara host, agent, dan environment. Yang pertama, pada gambar ini dilihat bahwa agentnya lebih berat dibandingkan host. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan agent bertambah atau tingkat virulensinya atau menginfeksi manusia atau host meningkat. Nah, sehingga kemudian host akan lebih mudah tertular penyakit dari manusia ke manusia atau manusia yang sakit ke manusia yang lainnya, yang kemudian terjadilah sakit akibat agentnya memiliki kemampuan yang besar untuk memindahkan penyakit atau masuk ke dalam tubuh host. Nah, pada gambar ini juga lingkungannya tidak kemudian mengalami perubahan. Lingkungannya berada pada sebuah kondisi yang baik, namun
agentnya yang kemudian bertambah kuat sehingga menyebabkan pemindahan agent ke dalam tubuh manusia. Kondisi yang kedua dikatakan kemudian terjadinya sakit, yaitu meningkatnya atau bertambah banyaknya jumlah orang yang rentan terhadap suatu agen tertentu. Nah, pada kondisi ini host mudah atau rentan terkena penyakit tertentu. Dan ketika host atau manusia telah banyak terinfeksi suatu agen seperti virus, maka dia akan lebih mudah memindahkan atau mentransmisikan agennya dari manusia sakit ke manusia lainnya. Seperti yang terjadi saat ini, COVID-19 membuat kemudian banyak orang yang menjadi positif, dan hal itu kemudian membuat orang akan lebih mudah sakit akibat transmisi virus corona dari manusia yang positif ke manusia yang lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan hal ini. Kondisi berikutnya yaitu di mana terjadi perubahan lingkungan yang menyebabkan agen menjadi lebih kuat untuk memindahkan penyakit ke dalam host. Contohnya misalnya kejadian demam berdarah. Biasanya peningkatan kasus demam berdarah terjadi pada musim hujan, yang hal tersebut memicu terjadinya sebuah wabah di beberapa tempat. Sehingga beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada sebuah pengaruh iklim ataupun curah hujan terhadap kejadian demam berdarah pada suatu lokasi tertentu. Selanjutnya, kondisi yang terakhir yaitu perubahan lingkungan menyebabkan host menjadi rentan terkena penyakit. Terjadinya perubahan lingkungan ini kemudian membuat daya tahan tubuh host menjadi lebih rentan terkena penyakit. Misalnya perubahan cuaca atau iklim yang kemudian membuat manusia menjadi lebih rentan terkena sakit, seperti misalnya flu ataupun penyakit-penyakit yang lainnya akibat perubahan lingkungan yang juga kemudian memberikan pengaruh terhadap host atau manusia. Selain dari teori Gordon, Hendrik Bloom juga menjelaskan tentang bagaimana terjadinya sakit dapat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu pertama hereditas, kemudian ada pelayanan kesehatan atau Yankes, dan ada perilaku, dan terakhir adalah lingkungan. Nah, keempat faktor ini menurut Hendrik Bloom memberikan pengaruh terhadap kesehatan manusia.